Oke, hari ini kita akan belajar tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi, uji validitas dan uji reliabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan yang kita susun dalam instrumen penelitian, baik itu angket maupun kuesioner, itu harus benar-benar valid dan reliable atau terukur. Nah, uji ini kita gunakan untuk menguji instrumen jikalau kuesioner atau instrumen yang kita gunakan ini belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Atau dengan kata lain, kuesioner ini adalah kuesioner yang disusun oleh peneliti sendiri. Nah, dalam uji validitas dan reliabilitas ini berarti ada dua uji. Nah, yang pertama kita akan melihat mengenai uji validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk melihat, mengetahui apakah memang data atau pertanyaan yang kita sampaikan itu benar-benar valid uh, atau tidak. Nah, dikatakan valid itu jikalau nilai R hitung atau nilai Pearson product moment itu lebih besar dari nilai R tabel. Nah, jikalau nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka keputusannya item pertanyaan tersebut dikatakan valid. Artinya sudah bisa kita gunakan untuk kuesioner penelitian. Dan yang kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka item pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Artinya kita tidak bisa melanjutkan dalam pertanyaan ini bisa kita gunakan dalam kuesioner penelitian. Nah, keterangannya, nilai R tabel dapat dilihat pada tabel R, pada nilai SIG 5% ya, atau 0,05. Nah, kita misalnya contohkan kita akan melakukan uji validitas atau reliabilitas pada 20 responden. Kita sebar 20 responden, kita sebar 20 kuesioner terhadap 20 responden untuk kita uji apakah memang kuesioner ini sudah valid atau belum. Nah, untuk menentukan nilai R tabel, maka kita masuk ke tabel yang sebelah kanan. Ya, jadi di tabel ini menunjukkan bahwa nilai R tabelnya untuk 5% dengan keterangan respondennya 20, nilainya adalah 0,444. Ini sudah ketetapan. Kalau respondennya 20, kalau respondennya 21, maka 0,433. Kalau respondennya misalnya 10, berarti 0,632. Nah, di sini keputusannya jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Dan sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Selanjutnya kita lihat untuk nilai atau uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, ini keputusannya jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka item pertanyaan tersebut dikatakan reliable atau terukur. Sedangkan jika nilai Cronbach alfanya kurang dari 0,6, maka item pertanyaan tersebut dikatakan tidak reliable. Artinya harus diganti pertanyaannya atau mungkin dihapus pertanyaannya. Nah, dengan penjelasan ini kita coba untuk melakukan analisis validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Caranya bagaimana? Contoh misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pencegahan penularan COVID. Contohnya demikian. Nah, contohnya seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan COVID ya, pada 20 responden. Nah, lalu pertanyaan ini kita coba untuk kita susun dan kita kemudian sebar terhadap 20 responden. Hasil sebaran kuesioner tadi kemudian kita dapatkan data sebagai berikut. Misalnya, untuk kepatuhan ada 7 pertanyaan, pengetahuan misalnya ada 10 pertanyaan, dan misalnya sikap juga ada 10 pertanyaan. Ada 8 pertanyaan. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk menguji bahwa setiap pertanyaan ini valid atau reliable, gitu ya. Sekarang kita lihat dulu datanya. Misalnya pada responden pertama, dia menjawab untuk pertanyaan pertama nilainya atau skornya 4. Pertanyaan kedua skornya 3, pertanyaan ketiga skor 4, dan seterusnya sampai pertanyaan ke-7. Nah, selanjutnya pertanyaan ini dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7, skornya kita jumlahkan menjadi 18.
Lalu pertanyaan responden kedua pun demikian, skornya 18 dan seterusnya sampai responden ke-20. Lalu pada faktor atau variabel pengetahuan pun sama, ada 10 pertanyaan. Kita buatkan ini juga sama demikian seperti ini. Ya, kita buatkan konsepnya seperti ini dan nanti ini kita isi di kita isi di SPSS. Nah, misalnya kita hanya ingin mengetahui yang pertama kita ingin mengetahui kepatuhan dan pengetahuan. Maka caranya gimana? Ini nanti kita pindah dulu ke SPSS. Sekarang kita langsung saja kita buka SPSS dan kita saksikan bagaimana caranya mengentry atau menginput data di SPSS dari data Excel. Nah, ketika Anda membuka SPSS, Anda akan dihadapkan pada layar seperti ini. Ada data view dan ada variable view, ya. Ini kita ketik di sini ya. Kita ketik misalnya tadi kepatuhan. Kepatuhan kita singkat dengan K berarti. Misalnya K1 gitu ya. Kita pindahkan kursor ke misalnya label. Nah, Anda tidak boleh merubah numerik, white-nya nggak usah, desimalnya nggak usah. Desimalnya kita rubah jadi 0 saja. Nah, labelnya K1 bisa kita katakan kepatuhan. Ini aja kita buat seperti ini ya. Lanjutnya kita lanjut ke K2. K2 kita enter, K3, K4, K5, K6, atau pertanyaan ke-6, dan pertanyaan ke-7, K7. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita tambahkan total K. Total skornya K berapa tadi? Total K. Total skor K. Total skor daripada kepatuhan. Atau total skor K. Ya, gitu aja. Lalu tadi pertanyaan untuk pengetahuan misalnya ada 10, berarti Anda misalnya pertanyaan 1 kita sebut pengetahuan P1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, lalu P yang ke-10. Nah, kalau sudah, sekarang desimalnya Anda rubah semuanya jadi 0. Yang 2 ini jadi 0. Anda tinggal klik saja anak panahnya nih. Ya, jadi 0. Kita rubah semua jadi 0. Semua jadi 0. Oke, kita rubah jadi 0. Kita ingin melihat apakah variabel kepatuhan dan pengetahuan valid atau enggak. Oke, nah di P1 ini kita cukup tulis pengetahuan. Biar kita bisa membedakan mana pengetahuan, mana kepatuhan. Nah, setelah data sudah seperti ini Anda buat, selanjutnya Anda ke data view. Nah, data view ini sudah ada semua nih. K1, K2, K3, dan seterusnya sampai K7. Nah, berikutnya adalah Anda mengcopy dari Microsoft Excel. Data-data yang tadi, dari Excel Anda copy. Nah, seperti ini. Kita ambil yang, ya ini berarti ya. Kita copy sampai pengetahuan. Yang sikap, silakan nanti Anda untuk latihan, boleh Anda pelajari. Saya cukup di pengetahuan dan kepatuhan. Ctrl C untuk copy. Ya. Lalu kita kembali ke SPSS. Nah, sudah di SPSS, kita cek tadi ada yang kelupaan. Ini untuk yang totalnya pengetahuan belum kita ketik. Kita ketik dulu total P. Nah, atau total skor pengetahuan. Total skor pengetahuan. Anda kembali ke data view. Ya. Kalau sudah Anda tinggal posisikan kursor di K1 dan ini 1. Anda Ctrl V. Nanti seluruh data sudah masuk di sini, sehingga kita bisa langsung analyze. Nah, ini data-data dari
Excel sudah kita copy ke SPSS. Ya, semua lengkap ya, udah ada total V. Nah, jadi untuk kepatuhan dan pengetahuan sudah kita copy datanya. Sekarang tahapan pertama adalah kita lakukan analisis uji validitas ya untuk yang kepatuhan terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari analyze, Anda klik analyze, lalu Anda pilih correlate ya. Correlate, lalu Anda pilih bivariate. Ini Anda klik. Ya. Jika kalau sudah, Anda blok kepatuhan K1 sampai K7 dan skor total. Ini ya, Anda blok. Nah, satu-satu kita nggak bisa sekaligus, satu-satu dulu. Lalu selanjutnya adalah Anda klik yang Pearson dan to-tail. Nah, jadi cukup dua aja, Pearson dan to-tail. Jika sudah, Anda klik OK. Kita akan lihat validitas apakah valid atau tidak. Tadi dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. R tabelnya nilainya adalah 0,444 sesuai keputusan tadi. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai K1. Nah, K1 nilainya adalah 0,643. Ini ya. Sebentar, saya screen outputnya. Akan tampil layar output. Ya, ya akan tampil layar output seperti ini. Sudah tampil ya. Anda lihat di K1 atau kepatuhan nilai Pearson product momennya adalah 0,643. Artinya R hitung, ini namanya R hitung. R hitung lebih besar dari R tabel 0,44. Dengan demikian maka untuk pertanyaan 1 dikatakan valid. Pertanyaan kedua 0,574 juga dikatakan valid. Pertanyaan ketiga 0,718 valid. Pertanyaan keempat, kepatuhan 4 0,877 valid. K5 0,872 valid. K6 0,862 valid dan K7 0,652 valid. Berarti semuanya valid. Anda sudah bisa lanjutkan menggunakan kuesioner ini atau pertanyaan-pertanyaan ini untuk penelitian. Nah, selanjutnya sebelum kita langsung ke pengetahuan, kita coba cek yang reliabilitas. Untuk mengecek reliabilitas, Anda cukup klik analyze di sini. Analyze. Lalu Anda arahkan ke scale. Setelah scale, di situ ada reliability analysis. Anda klik ke reliability analysis. Nah, jika sudah, Anda pindahkan K1 sampai K7. Skornya total nggak perlu. Anda pindahkan ke sebelah kanannya, seperti ini ya. Jika sudah, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 totalnya nggak perlu. Lalu statistik sebelah kanan Anda klik optionnya. Lalu Anda checklist yang scale if item deleted. Ini. Deskriptif ini yang kita perlu checklist. Yang lain saya kira nggak perlu. Anda continue. Lalu pilih OK. Sekarang kita lihat nilai Cron Batch alpha-nya berapa. Dikatakan reliable jika nilai Cron Batch alpha lebih besar dari 0,6. Sekarang kita lihat nilai Cron Batch alpha. Nah, di tabel ini Anda saksikan ya. Di tabel Anda bisa saksikan nilai Cron Batch alpha-nya adalah 0,854. Ya, sampai sini bisa ya, Anda pahami? Sampai sini bisa. Artinya, item pertanyaan dari ketujuh pertanyaan tersebut adalah reliable, lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, maka ketujuh item pertanyaan tersebut untuk kepatuhan bisa kita lanjutkan pada penelitian selanjutnya. Artinya sudah lolos validitas dan reliabilitas. Nah, setelah ini selesai, Anda kembali lagi. Kita boleh Anda boleh copy, paste ke Word boleh. Anda boleh simpan di output juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi untuk yang nilai yang pengetahuan.
kepatuhan sudah lolos validitas dan reliabilitas. Caranya adalah sama seperti tadi, Anda analyze, Anda pilih correlate, dan bivariate. Nah, sebelum Anda lanjut, Anda riset untuk menghapus dulu. Ya, seperti ini, kosongkan. Kalau Anda ke bawah, Anda pindahkan P1 hingga P10 dan total skornya. Nah, seperti ini. Anda pindahkan ke sebelah kanan. Ya, karena kepatuhan sudah, sekarang pengetahuan. Selanjutnya Anda checklist Pearson dan two-tail. Kalau sudah, Anda oke. Kita coba cek berapa nilai validitas untuk yang pengetahuan. Ya, kita coba lihat. Nah, ternyata nilai P1 untuk pengetahuan 1 0,73. 703 artinya lebih besar dari R tabel 0,44, berarti dikatakan valid. Pertanyaan kedua 0,733 juga valid, 824 valid, 927 valid, 766 valid, 776 valid, 733 valid, lalu 824 valid, 927, 766, dan P sampai P10 semuanya valid. Berarti untuk faktor pengetahuan sudah lolos validitas untuk seluruh item pertanyaan. Selanjutnya, kita lanjutkan analisis reliability. Kita analyze, lalu scale, kita pilih reliabilitas. Nah, untuk Anda riset dulu. Untuk reliabilitas pun sama, Anda pilih P1 hingga P yang ke-10, yang totalnya nggak perlu. Nah, jika sudah Anda statistik, Anda klik optionnya, lalu scale if item deleted. Continue, dan Anda oke. Oke, kita coba cek berapa nilai Cronbach alfanya. Ya, ternyata nilai Cronbach alfanya sangat tinggi, 0,935. Artinya, nilai Cronbach alfa lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ke-10 pertanyaan, item pertanyaan dari variabel pengetahuan dapat dikatakan lolos reliabilitas atau reliable. Dengan demikian, maka variabel kepatuhan dan variabel pengetahuan, seluruh item pertanyaannya sudah lolos validitas dengan lolos reliabilitas. Dengan demikian, maka Anda sudah bisa menggunakan kuesioner ini untuk melakukan penelitian. Demikian, maka saya kira untuk materi kita pada hari ini cukup, dan semoga bermanfaat ya. Bermanfaat untuk Anda dalam menyelesaikan penelitian ilmiah, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Sekian dari saya, dan sampai ketemu pada materi-materi lanjutan.